apa kabar? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, dalam channel ini saya hendak menyampaikan yang ringan tapi berat, sepele tapi jangan sampai kecil. Saifuddin Ibrahim atau si Boim, orang yang mengaku pendeta itu memang orang yang jago ngibul, lihai dalam membohongi, mahir dalam soal pelintir memelintir fakta. Kejadian dan peristiwa yang sama jika telah dipoles atau di close up oleh Saifuddin Ibrahim alias Boim alias pendeta gadungan itu akan terkesan lain. Kejahatan mulutnya lewat YouTube, lewat media-media sanggup mengubah opini para netizen yang bodoh dan menjadi simpati. Sebaliknya, lewat sulapan media yang sama, kebangkitan dan perlawanan dari YouTuber muslim terhadap kekejian Saifuddin Ibrahim akan melahirkan sikap antipati dari netizen. Di antara keywordnya terletak pada permainan bahasa. Jika dalam satu bahasa dia mengucapkan mau makan, maka maunya dihilangkan, makannya saja yang dikatakan. Maka orang-orang beranggapan Saifuddin lagi makan, padahal dia baru mau makan. Itulah kira-kira saudara-saudara. Dan perlu diketahui bahwa Saifuddin Ibrahim atau Boim pendeta gadungan ini ialah tidak sekedar dari babi udin atau monyet udin. Ia dilahirkan dari bangsa-bangsa kera yang kena kutukan. Dia adalah babi-babi yang jadi kutukan. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami firmankan kepadamu, jadilah kamu kera yang hina. Jadi ya itulah, ayat itu ternyata mengenai betul untuk Saifuddin Ibrahim yang kini sudah dikutuk menjadi kera atau menjadi bangsa babi. Demikianlah saudara-saudara, agar saudara-saudara tidak tertipu dengan apa yang sudah dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Ya, saudara-saudaraku, ini live channel Saifuddin Ibrahim tanpa TV. Tentu saya baru saja muncul lagi di channel yang banyak penontonnya, banyak subscriber, sudah lebih dari 300.000 orang. Saudara-saudara, judul yang saya ambil bukan menghina, tetapi saya mengkaji dari Alkitab. Kenapa Muhammad tidak diakui sebagai nabi oleh orang Yahudi dan orang Kristen? Banyak alasan dan banyak bukti menunjukkan Muhammad bukan nabi. Ya, begitulah saudara-saudara ya. Setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan babi udin ini, kita jangan sampai terhipnotis dengan pelintiran kata-katanya. Padahal di awal dia mengucap katanya dia tidak menghina atau tidak menghina. Akan tetapi di akhir kata dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan nabi. Bukankah itu suatu penistaan? Bukankah itu suatu penghinaan? Apa yang dikatakan si babi udin ini? Padahal persamaan katanya kalau kita analogikan, jika kita mengatakan seorang presiden itu bukan presiden, itu adalah penghinaan. Apalagi ini terhadap nabi.
Dan sebenarnya alasan mengapa orang Kristen dan Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan nabi, itu si Babiuddin ini seharusnya nggak perlu bertanya, dan itu nggak perlu dipikirkan oleh seorang babi macam Babiuddin ini, karena itu hukum alam, di mana ada langit, ada bumi, ada laki, ada perempuan, ada baik, ada buruk. Tentunya kepada seorang nabi pun ada yang mengakui dan ada yang tidak. Dan tidaklah pengaruh diakui atau tidak oleh orang Kristen maupun oleh orang Yahudi. Toh tidak ada mudaratnya dan tidak ada manfaatnya sama sekali terhadap anggapan orang-orang itu. Dan kalau si Babiuddin ini mau berpikir lebih jauh lagi, apalah guna seekor babi seperti Babiuddin ini menanyakan tentang kenapa Nabi Muhammad tidak diakui atau diakui oleh orang Kristen dan Yahudi. Padahal itu sama sekali tidak ada pentingnya. Karena Nabi Muhammad SAW itu junjungan umat Islam, bukan junjungannya Yahudi dan umat Kristen. Dan kalau boleh saya berpesan kepada si Babiuddin ini, seharusnya malu kepada anak-anaknya, malu kepada keluarganya, karena dengan ulahnya yang seperti babi dan kera ini, Babiuddin cukup memukul anak-anaknya. Mana ada seorang anak menginginkan ayahnya seperti babi begini? Mana ada seorang anak mengharapkan punya ayah seperti kera model begini? Tentunya kalau anak-anaknya yang waras, tentu malu mempunyai ayah yang seperti Babiuddin ini. Dan perlu Babiuddin ketahui di sini bahwasanya Nabi Muhammad, kalau menurut Yahudi dan Nasrani bukan nabi, silahkan saya tantang sekarang seluruh umat Kristen, seluruh umat Yahudi bikin satu surat semacam Al-Quran. Satu surat saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau memang mampu, coba tunjukkan, diupload ke YouTube-nya, lewat YouTube-nya Babiuddin. Mampu, atau Babiuddin sendiri kalau memang mampu, coba bikin satu surat semisal Al-Quran. Kalau ada yang bisa membuat serupa dengan Al-Quran, boleh mengatakan Nabi Muhammad itu bukan nabi. Akan tetapi jika ternyata seluruh umat Kristen, seluruh umat Yahudi, jika dijadikan satu tidak mampu membuat satu surat semisal Al-Quran, berarti itulah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan bagi umat muslim yang masih waras, masih sehat, dimanapun Anda berada, saya adakan sayembara bahwa untuk bisa menangkap hidup atau mati Saifuddin Ibrahim, dan bagi siapa saja yang bisa menangkap Saifuddin Ibrahim alias Babiuddin alias pendeta gadungan ini hidup atau mati, maka saya akan memberi imbalan hadiah 1 miliar rupiah. Dan kalau Babiuddin masih punya nyali, Babiuddin masih ada keberanian,
silahkan datangi YouTube saya, kita dialog. Kita berdebat antara keyakinan saya dengan keyakinan Babi Udin. Dan kalau Babi Udin tidak berani menghadapi saya, panggil guru-guru Babi Udin yang lebih pintar, yang lebih tinggi. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.